Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19 atau biasa yang disebut dengan virus corona. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, amin. Dan video ini dibuat pada hari Jumat 24 April 2020 yang merupakan awal bulan Ramadan 1441 Hijriyah. Kali ini Wangi Pandan membagikan resep yang bisa digunakan untuk takjil berbuka puasa ya. Nama resepnya es pisang ijo yang merupakan ciri khas dari daerah Makassar atau Ujung Pandang ya. Yang terkenal enak rasanya dan segar. Minuman ini merupakan perpaduan dari buah pisang yang berselimut hijau dan bubur sumsum. Rasanya itu loh sahabat, seger banget ditambah dengan es dan sirup koko pandan. Bisa juga ditambah dengan susu kental manis ya sahabat, yang akan membuat rasanya semakin creamy. Cara membuatnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga sangat murah ya, mudah untuk didapat. Sahabat dapat melihat bahannya di sini ya, atau di dalam kolom description. Untuk bahannya terbagi menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama adalah bahan untuk pisang ijonya. Siapkan 225 tepung terigu, 8 buah pisang kepok. Di sini Wangi Pandan telah terlanjur mengupas ya sahabat. Seharusnya sebelum dikupas dikukus dulu ya. Nanti ini akan kita kukus ya sahabat. Kemudian 450 ml santan, bisa juga menggunakan santan instan yang dicampur dengan air. Lalu ada pasta pandan dan pewarna hijau. Untuk pasta pandannya bisa diganti dengan pandan yang di blender, kemudian diambil airnya ya, sama saja. Kemudian 5 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok teh garam. Nah, ini adalah bahan untuk pisang ijonya. Bahan untuk bubur sumsumnya adalah 100 gram tepung beras dan 25 gram tepung terigu. Tepung terigu ini berfungsi untuk melembutkan bubur sumsumnya ya sahabat, sehingga lebih mengkilat dan lembut. Kemudian 750 ml santan, bisa menggunakan santan instan ya yang dicampur dengan air dan sedikit garam. Kemudian untuk bahan pelengkapnya, sirup yang berwarna merah ya sahabat. Bisa juga menggunakan sirup koko pandan seperti ini ya. Namun jangan sirup stroberi ya sahabat. Di sini ada opsional ya, Wangi Pandan menggunakan kelapa muda ya sahabat, agar lebih segar saja. Hanya opsional saja loh ini sahabat. Dan susu kental manis ya jika ada. Lanjut dengan cara membuatnya ya. Kukus pisang terlebih dahulu hingga matang, seperti ini ya sahabat. Kemudian siapkan wadah, campurkan tepung terigu, minyak goreng, kemudian aduk-aduk sebentar ya. Setelah itu tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh dan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya sahabat, hingga santannya habis. Nah, kemudian saring adonan ini ya sahabat, agar tidak terdapat adonan yang bergerindil ya. Nah, seperti ini ya, kita saring terlebih dahulu.
Dan di sini terlihat ya sahabat, bagian yang bergerindil di bagian bawah. Kemudian kita aduk-aduk saja seperti ini ya, agar menyatu. Setelah itu tambahkan pasta pandan. Kemudian aduk-aduk sebentar. Karena pasta pandan ini berwarna hijau yang kurang terang ya sahabat, jadi kita menambahkan pewarna hijau saja ya. Tambahkan pewarna hijau sesuai selera saja ya sahabat. Namun perlu diingat, warnanya akan semakin gelap setelah adonan ini matang ya. Nah, seperti ini saja cukup ya. Kemudian olesi teflon menggunakan mentega. Dan aduk-aduk adonan sebelum kita tuang ya. Lalu tuang ke atas teflon sambil tangan kiri kita memutar teflonnya ya, seperti kita membuat dadar gulung ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Kemudian gunakan api kecil saja ya sahabat untuk mematangkan adonan ini. Setelah matang berwarna hijau gelap seperti ini ya sahabat, lebih tua dari yang sebelumnya ya. Kemudian sisihkan. Lanjutkan kembali ya sahabat hingga seluruh adonan ini habis. Hati-hati ya sahabat pada saat kita menuangnya ke atas piring ya. Nah, seperti ini ya, jumlahnya kurang lebih 8-10 lembar ya sahabat. Kemudian untuk membuat bubur sumsumnya gunakan saja mangkuk yang tadi ya sahabat. Campurkan tepung terigu dan tepung berasnya. Aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan santan sedikit demi sedikit ya sahabat, sama seperti tadi ya. Aduk-aduk kembali. Nah, seperti ini ya, tidak perlu disaring. Kemudian tambahkan garam sebanyak setengah atau seperempat sendok teh saja. Lalu tuang ke dalam panci dan masak menggunakan api kecil saja ya. Bisa juga digunakan atau ditambahkan daun pandan ya, jika ada. Aduk-aduk adonan ini terus ya sahabat, agar bawahnya tidak gosong. Kemudian setelah meletup-letup seperti ini, tandanya adonan ini telah mendidih ya sahabat dan telah matang. Nah, seperti ini ya, meletup-letup. Kemudian sisihkan. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa loh untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya kok sahabat. Terima kasih ya sahabat sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Kita memulai dengan menggulung pisangnya. Gunakan sarung tangan plastik jika ada ya. Bagian yang halus ini kita letakkan di bawah ya. Dan yang di atas adalah bagian yang kasar, agar ketika digulung, bagian yang halus terdapat di luar ya sahabat. Kemudian tekuk bagian sisi kanan kirinya dan gulung seperti ini ya. Seperti ketika kita membuat dadar gulung ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Jika tidak ada sarung tangan, gunakan saja tangan ya sahabat yang telah dicuci dengan bersih. Sama saja kok sahabat. Zaman dulu juga tradisional menggunakan tangan semua ya sahabat. Tidak menggunakan sarung tangan seperti sekarang ya. Nah, seperti ini ya. Setelah selesai semua, siap untuk disajikan. Potong-potong pisang ini. Untuk lebarnya atau tebalnya sesuaikan saja dengan selera ya sahabat. Namun jangan terlalu tipis ya. Kemudian sajikan di sebuah mangkuk. Nah, seperti ini ya. Kemudian tambahkan es batu ya sahabat. Gunakan es batu yang menggunakan air matang ya. Setelah itu tambahkan bubur sumsumnya.
Dan kemudian susu kental manisnya ya sahabat. Jika tidak ada, tidak mengapa ya sahabat, lewati saja. Ini hanya opsional kok. Kemudian tuangkan sirup yang berwarna merah ya sahabat, karena ini merupakan ciri khasnya. Sirupnya harus berwarna merah. Kemudian di sini Wangi Pandan menambahkan potongan kelapa muda ya sahabat, agar lebih segar saja. Ini hanya opsional juga loh sahabat. Di resep aslinya tidak ada ya kelapa mudanya. Untuk meletakkan di dalam gelas, es batu terlebih dahulu ya sahabat, kemudian bubur sumsum dan pisangnya. Setelah itu baru susu kental manisnya dan sirupnya. Dan terakhir kelapa mudanya jika ada. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat untuk sahabat